Halo sahabat Intermovie, hari ini kita bertemu kembali. Gimana nih kabarnya kalian? Baik-baik semua kan? Kembali lagi bersama saya InMove. Kali ini kita akan membahas cerita prasejarah yang begitu menyenangkan. Judul filmnya The Crooks. Langsung saja kita tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Film ini menceritakan tentang keluarga yang hidup di zaman prasejarah. Sang ayah bernama Greg, sang ibu bernama Uga, putri pertamanya, kemudian Tang, Sandy dan sang nenek bernama Gren. Dikisahkan keluarga Kru adalah salah satu dari sedikit keluarga yang mampu bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan yang terus berevolusi. Nah, mereka ini bertahan hidup di dalam gua. Tadinya di sekeliling mereka ada keluarga lain. Namun sekarang tidak ada yang tersisa. Kesuksesan itu sendiri dapat terwujud karena aturan keras sang ayah yang ia terapkan pada setiap anggota keluarganya. Seperti mencari tahu hal baru, hingga keluar malam hari adalah sesuatu yang buruk. Pada pagi hari keluarga Kru keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari makan. Sesampainya di tempat perburuan, mereka segera mengatur rencana untuk mengambil sebuah telur. Kerja sama keluarga ini keren banget, di sana mereka tidak sengaja membangunkan hewan buas. Greg langsung menyelamatkan keluarganya, langsung menaiki seekor marmut, hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran hewan tersebut dan mendapatkan telurnya. Ketika mereka berbagi makanan, sayangnya sang ayah hanya mendapat setetes. Hari mulai gelap, mereka pun bergegas untuk masuk gua dan membersihkan diri. Saat semuanya sudah di dalam, masih di luar untuk melihat sunset, sepertinya dia sangat menyukai cahaya. Setelahnya dia mendengar ada suara trompet dari atas jurang, dia pun menghampirinya. Tapi tidak lama dia dipanggil sama ayahnya. Greg khawatir sama anaknya, karena hari sudah mulai gelap. Benar saja hewan buas tadi ternyata mengikuti mereka hingga ke gua mereka. Syukurnya mereka berdua tepat waktu masuk gua dan akhirnya selamat. Diomelinnya sama ayahnya, karena tidak mendengarkan omongannya. Terjadi sedikit adu argumen kecil di keluarga ini, dengan inti jika ingin bertahan hidup, ia harus ikut aturan yang dibuat ayahnya. Lalu Uga menenangkan Greg, lalu memintanya untuk bercerita. Semuanya sangat antusias mendengarkan. Greg bercerita tentang beruang kecil yang kepo dan tidak nurut sama ayahnya. Dia pergi ke puncak jurang dan mati. Mirip sama kejadian anaknya. Mereka pun tidur dengan cara bertumpuk. Saat semua tertidur pulas, terbangun dan melihat seberkas cahaya. Karena baru lihat cahaya masuk gua dia malah ngejar-ngejar mau nangkap itu. Hingga cahaya pergi dan dia keluar gua dengan mengendap-endap. Terus mengejarnya, kemudian untuk pertama kalinya dia melihat api. Takjub banget dong dia, saat apinya mau dipegang. Ada manusia berkostum di belakangnya, sontak dia kaget dan menyudutkan orang itu. Mengecek pria tersebut apakah benar manusia sepertinya atau bukan. Di sisi lain Greg terbangun dan menyadari kabur, ia pun mencarinya. Ketika api di obornya akan mati, pria ini buru-buru untuk menyalakannya kembali, karena ia takut gelap. Mereka berkenalan dan pria ini bernama Gay. Dia memberitahu soal akhir dunia, terjadinya retakan di tanah, api dan lava. Lalu dia mengajak ikut dengannya ke gunung untuk menyelamatkan diri. Namun menolak, lalu dia diberikan kerang trompet untuk memanggil Gay, ketika butuh pertolongan. Setelah Gay pergi, Greg sudah di belakangnya. Sesampainya di rumah, memberitahu keluarganya, kalau dia menemukan sesuatu yang baru, tapi karena peraturan keluarga yang waspada terhadap sesuatu yang baru,
kerang pemberian Gay malah dihancurkan. Eve makin jengkel dengan keluarganya. Lalu sang ayah mengajak mereka untuk pulang, tapi gempa bumi terjadi. Mereka pun langsung berlari menuju gua rumah mereka. Sayangnya tempat berlindung mereka satu-satunya harus hancur oleh batu yang jatuh. Kala mereka bersedih atas hancurnya rumah mereka, Eve melihat sesuatu dan itu adalah hutan yang cantik. Drak tetap melarang keluarganya untuk pergi, tapi di belakang mereka ada hewan buas yang tadi lagi. Mereka kabur dan akhirnya mau tidak mau, meloncat ke hutan tersebut. Di sana mereka harus mencari gua lagi untuk dijadikan tempat tinggal dan dari kejauhan, hewan yang seperti harimau, baru terbangun dari tidurnya. Sekian lama berjalan, mereka bertemu dengan sekumpulan monyet. Saat Grak mencoba mengusirnya, malah dia yang dipukuli. Tiba-tiba semua monyetnya pergi dan di belakang Drak ada seekor harimau purba. Mereka mencoba memanjat, ternyata malah kaki hewan yang mereka panjat. Mereka berlari dan melihat sebuah gua dan pergilah mereka ke sana. Untuknya monster darat ini mengeluarkan mereka lagi. Harimau yang ingin menyerang mereka tiba-tiba menjadi takut dan pergi. Mentari pun mulai terlihat, dan burung-burung kecil bangun dari tidurnya, namun mereka menggerogoti paus darat dengan sekali lahap. Paniklah mereka, lalu Eve mengambil tindakan dengan meniup terompet tanduk. Gay yang melihat itu langsung menghampirinya dan membuat api, sehingga para burung mematikan itu tidak menghabisi nyawa mereka. Gay malah mau diserang sama keluarga kru dan ia malah mengatakan kalau manusia gua itu kuno dan sedikit ketinggalan zaman. Tapi saat Eve mengakui kalau mereka adalah keluarganya, dia malah menjadi sedikit kaget. Karena mereka baru melihat api, jadi melihatnya norak sekali. Nah, Grak menahan, agar keluarganya tidak dekat-dekat dan bermain api, tapi karena ada batu bara yang terjatuh membuat baju tank terbakar dan malah membakar semua yang ada. Api menjalar ke tanaman jagung raksasa yang menjadikannya seperti roket dan menghantam mereka semua. Setelah itu jagungnya meledak membentuk kembang api dan menjadi popcorn. Keesokan harinya, Gay mencoba untuk kabur. Tapi keluarga kru menahannya karena dia bisa membuat api. Lalu Gay memberi ide agar mereka pergi ke gunung saja, karena di sana banyak buah. Selagi dia menjelaskan, ada marmut yang terjatuh akibat patahan lempeng. Melihat hal itu Grak memutuskan agar mereka pergi ke gunung. Perjalanan pun dimulai, keluarga mereka ini rame banget, sampai-sampai para binatang yang lain merasa keberisikan. Sekian lama mereka berjalan, Grak mulai lapar. Tak lama Grak melihat telur yang dijaga seekor burung. Kemudian dia menyuruh tank untuk mengambilnya. Kejar-kejaranlah mereka, tapi Grak berhasil mendapatkannya. Akhirnya mereka memakan kalajengking purba. Karena masih lapar dan makannya hanya sedikit, si neneknya ini mau makan tank. Di sisi lain Gay juga kelaparan kan, dan dia ingin mengajak Eve untuk berburu. Setelah membuat jebakan, Gay membuat replika burung sebagai pemancing, hingga akhirnya, mereka makan besar. Gay sedikit merasa aneh dengan pemandangan lebih primitif dari dirinya, baru diketahuilah, mereka seperti ini, karena selalu dapat makanan yang pas-pasan, dan cenderung kurang. Setelah itu, sang ayah bercerita lagi dengan ending yang sama, yaitu kematian. Gay juga bercerita, mereka pun antusias mendengarkan. Gay pun bercerita tentang harimau cantik yang terbang menuju tempat yang banyak sekali cahaya, yaitu esok hari dan itulah tempat tujuan Gay. Keesokan paginya, tanah di samping Grak telah bergeser dan menjadi jurang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Penasaran dengan cara bagaimana harimau itu terbang, lalu ia membantu melepaskan Gay, agar dia bisa bercerita.
Namun ia berada di atas batu-batu tajam, dan Gerak tidak bisa menggapainya. Gerak merelakan dirinya dengan menginjak batu-batu tajam, untuk menangkap Gay, karena dialah satu-satunya cara agar mereka mendapatkan gua. Gay yang merasa terancam, menjauh dan bersembunyi, tapi saat dia melihat kelakuan keluar kru yang belum sempurna cara berpikirnya, dia menjadi iba. Kemudian Gay membuat persyaratan, yaitu dengan membuang batang kayunya. Setelah itu dia memakaikan semuanya alas kaki. Si nenek bertanya dari mana ide yang didapat Gay. Gay pun menjelaskan kalau idenya berasal dari otaknya. Gerak tidak mau kalah, dan bilang kalau mereka tidak perlu otak, sebab mereka memiliki otot. Perjalanan berlanjut, mereka bertemu dengan sekawanan monyet lagi, tapi Gay memberikan mereka pisang, agar mereka tidak perlu capek lagi berantem. Sesampainya di pinggir lembah, mereka menggunakan enggram untuk menyeberanginya. Nah, pas di lereng tebing, yang lain pada berseluncur sedangkan sang ayah merosot ke bawah. Saat hujan mereka menggunakan payung, lalu mereka berenang di lautan. Ketika Gerak masuk ke dalam air, ternyata harimaunya masih mengejar mereka hingga mereka sampai di tempat seperti labirin. Gay pun memberikan mereka kerang untuk sinyal komunikasi. Di sini mereka harus berpencar agar cepat sampai tujuan, tapi Gerak tidak setuju, karena selama ini mereka selalu bersama, namun F menyetujuinya. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba ada gempa lagi dan membuat mereka terjatuh dan benar-benar terpisah. Akhirnya mereka berjalan masing-masing, demi bisa keluar dari tempat itu. Nenek dan Sandy tiba di tempat bunga karnivora, lalu mereka melihat kodok yang berkamuflase menjadi bunga agar tidak dimakan. Melihat hal itu, mereka bertiga pun menyamar juga menjadi bunga agar tidak dimakan olehnya. Gerak mencari jalan keluar, tapi dia tidak bisa menemukannya dan hanya malah berputar-putar. Sedangkan F sampai di tempat indah penuh kristal, dari atas ternyata Gay menjatuhkan bunga-bunga yang membuat suasana makin indah. Nampaknya mereka berdua lagi kasmaran. Lalu Tang si penakut bertemu dengan seekor hewan, tapi ternyata hewan itu baik, dan menuntunnya sampai keluar. Semuanya bertemu di pintu keluar labirin, tapi tidak dengan Gerak. Akhirnya Uga menjemputnya. Malam harinya mereka berada di atas pohon. Tidak lama Gerak dan istrinya datang, tapi Gerak tidak mau naik ke atas, sebab dia masih berpikiran, kalau mereka itu manusia gua. Ditinggallah dia oleh istrinya. Selang beberapa lama, terlihat bahwa di belakang mereka tanah terbelah lagi. Kemudian Gay mengajak mereka ke pucuk pohon. Gerak yang lagi latihan membuat api, melihat keluarganya makin naik ke atas, lalu ia pun mengikutinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup keluarga kru mereka melihat langit bertabur bintang. Di sana mereka berbincang akan mengikuti kemana Gay pergi, karena Gerak tidak pernah mempunyai ide. Keesokannya Gerak berlaga seperti dia memiliki banyak ide, mulai dari inovasi foto, kacamata sampai lift, tapi idenya tidak ada yang berguna dan mereka melanjutkan perjalanan. Di perahu ia curhat kepada istrinya mengenai dirinya yang tidak punya ide, dan F yang lebih mendengarkan Gay daripada dia. Mereka pun semakin dekat dengan gunung, tetapi setibanya di sana ada ledakan di belakang mereka. Gerak langsung menyuruh semua ke dalam gua, tapi keluarganya menolak, dan sekarang mereka mau mengikuti Gay menuju hari esok. Gerak emosi ke Gay, karena telah mengubah persepsi keluarganya. Ia mengejarnya, hingga mereka terjebak di dalam cairan aspal. Gay ngasih tahu, kalau nggak akan ada yang selamat dari cairan ini. Sebab keluarganya tewas di sini dan kata-kata terakhir keluarganya adalah jangan bersembunyi dalam hidup. Gerak menjadi bersimpati padanya, lalu dia mendapat ide untuk menggunakan idenya Gay. Mereka pun langsung membuat replika harimau cantik lalu harimaunya terpancing. Caranya berhasil dong,
Saat sadar kalau itu adalah boneka, mereka ingin diserang, untuknya cairan aspal membuatnya terlempar. Pergeseran kerak bumi terjadi lagi, mereka pun bersatu untuk mencapai tempat tujuan mereka, hingga sampailah. Tapi masalah baru muncul, retakannya menghampiri mereka berusaha berlari untuk dapat meraih matahari. Tapi usaha mereka gagal, Gay sudah kehilangan harapan dan Uga menyuruh mereka pergi ke gua. Namun gerak berbeda, dia melihat harapan di seberang, dia memotivasi keluarganya untuk menyongsong cahaya. Memang dia tidak mempunyai ide, tapi dia mempunyai otot yang bisa membawa mereka semua ke sana. Uga sempat menolak, tapi gerak sudah memutuskan. Ia melempar Gay ke seberang dan ternyata berhasil. Lalu Tang, Uga dan Sandy, nenek. Sebelum ia melempar Ep, gerak memberinya pelukan dan mengatakan bahwa dia mencintai anaknya. Belum sempat menjawab, gempa pun datang kembali, dia Ep pun segera dilemparkan. Pinggir jurangnya longsor, menyebabkan gerak menjadi semakin jauh untuk pergi ke seberang. Ia pergi ke dalam gua dan berhasil membuat api. Dalam kerinduan dengan keluarganya, dia menggambar semua anggota keluarganya, mulai dari Tang sampai Gay yang dikelilingi oleh tangannya. Gerak sangat cinta dengan mereka, tapi tiba-tiba di belakangnya ada harimau. Dia dipojokkan oleh harimau dan apinya ditiup, kemudian gempa terjadi dan harimaunya juga takut ternyata. Si kucing besar ini nampak manja dengan gerak, lalu gerak memikirkan ide agar bisa mencapai seberang dan untuk pertama kalinya, gerak menyadari kalau dia mempunyai ide. Dia langsung menyiapkan kerangka tulang yang dilapisi aspal, kemudian memancing para burung, lalu mereka masuk ke kerangka hingga mereka bisa terangkat terbang. Di perjalanan dia melihat peliharaan Tang, lalu gerak menyelamatkan peliharaannya Tang. Dia juga menyelamatkan hewan yang lain. Kendaraan mereka sempat stuck akibat keberatan, lalu Ep masih berharap ayahnya selamat. Iba melihat cucunya, sang nenek mengikuti dengan meniup kerang, yang lainnya pun mengikuti memberi tanda dengan harapan sang ayah masih hidup. Tak lama kemudian, gerak datang, Ep langsung memeluknya dan menjawab, "Aku juga mencintaimu ayah." Mereka semua berpelukan dan menyambut peliharaan baru mereka. Ia pun memperkenalkan mereka dengan kucing besarnya. Mereka pun tiba di tempat tujuan mereka yang indah. Di sana mereka berfoto dan menjalani hidup bahagia, bersama dengan hidup baru, semangat baru, dan harapan baru. Itulah akhir dari film ini, itulah cerita dari animasi The Crux. Gimana, filmnya seru banget kan? Ditemani sama visual yang begitu keren bikin kita makin terhibur. Apa sih yang bisa diambil dari film ini? Coba komen di bawah ya. Makasih udah nonton video dari InMove. Sehat dan bahagia selalu. Salam dari kami untuk kalian semua, dadah.